Sudah pasti terjadi, ya. Bayar pinjol tidak menjamin datamu aman. Teman-teman selalu berpikiran kalau kita tidak bayar hutang, data kita akan disebar. Kalau kita tidak menyelesaikan hutang-hutang ini, BI checking kita akan kena. Pinjol ini sangat licik, teman-teman semuanya. Kan sudah dibahas sama KPPU. KPPU kenapa dia melakukan penuntutan, melakukan penyelidikan terhadap pinjol-pinjol ini? Karena mereka mau menguasai pasar. Cara mereka menguasai pasar itu sangat licik. Ya, Anda mungkin selama ini berpikiran, kita melunasi hutang, BI checking kita akan aman. Kita lunaskan hutang, itu data-data kita akan dihapus. Salah, teman-teman semuanya. Anda lunasi hutang di pinjol, pinjaman Anda tetap aktif gitu loh. Anda tetap tercatat sebagai nasabah yang masih ada sangkut pautnya dengan aplikasi itu. Dan data Anda tidak akan dihapus. Ya. Untuk Anda menghapus data setelah Anda melunasi pinjol, dengan cara Anda mengajukan sama mereka. Anda mengajukan permohonan untuk penghapusan data. Supaya apa? Supaya dihapus. Anda harus mengajukan dulu. Ajukan formulirnya, ya, ajukan juga alasannya. Nanti Anda menunggu jawaban. Kalau di ACC data Anda dihapus, kalau enggak, ya enggak. Itu kalau hutang Anda sudah lunas. Tapi Anda tahu sendiri kan, untuk melunasi hutang pinjol tidak semudah mengucapkannya. Ya, orang kita pinjam 1 juta, dapat di tangan 650, kita harus balikan 1.300.000. Ya, 100% bunganya hampir dalam waktu 14 hari. Belum lagi kalau kita telat bayar, 1 hari kita bisa dibebankan 80.000, 40.000 karena denda suka-suka hati. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, sudah pasti hal itu arahnya ke sana gitu loh. Ada yang gini, dia mengajukan pinjaman di Bank BRI. Dia sudah menyelesaikan hutang-hutang dia. Sudah menyelesaikan semuanya ini. Ya, baik itu kredit handphone dengan HCI dan lain sebagainya, dia sudah selesaikan, nggak ada lagi. Tapi, ya, BI checking dia malah tercatat ada yang di BTPN, ada yang keluar di Bank Jago, ada yang keluar di bank-bank digital lainnya. Ini kan luar biasa, teman-teman. Bahkan di sana masih ada nominal hutang yang harus dibayarkan, padahal sudah lunas. Ayo jujur aja, siapa teman-teman di sini yang pernah merasakan hal seperti itu? Anda sudah menyelesaikan hutang-hutang baik pay later maupun pinjaman online Anda. Tapi begitu Anda mengajukan ke bank konvensional, malah terdapat ada catatan skor kredit Anda. Ya, walaupun itu tidak catatan hitam, tapi catatan pinjaman aktif yang mana Anda telah diberikan pinjaman konsumtif. Ya. Oke, yang mana Anda telah diberikan pinjaman produktif. Ada di dalam itu catatannya. Sehingga itu mengganggu dan pihak bank nanti akan bertanya, "Pak, Bu, pernah minjam di sini ya? Ini kayaknya belum terselesaikan, masih aktif, pinjamannya masih berjalan." Itu sebuah kelicikan. Karena tujuan pinjol, sekali orang sudah masuk ke ranah mereka, mereka tidak akan mau lagi melepaskan nasabahnya. Ya, Anda kira berapa pinjol mendapatkan keuntungan untuk 1 orang yang mengajukan pinjaman aja? Ya, bukan main keuntungannya. Itulah yang saya bilang, Anda yang selalu ketakutan soal BI checking, ini ketakutan bank, leasing, dan pinjol, saya bilangin kayak gitu. Karena ketika nama Anda masuk BI checking, mereka real dirugikan. Mereka tidak mendapatkan keuntungan lagi dari Anda yang namanya tercatat di skor kredit bermasalah. Jadi ngapain lagi Anda ketakutan soal BI checking, yang mana ketakutan itu adalah milik mereka. Dan pinjol juga menerapkan hal yang sama. Ketika ada nasabah yang sudah melakukan peminjaman sama mereka, jangan harap Anda bisa meminjam lagi di bank. Mungkin hanya sebagian orang aja yang bisa, tapi kebanyakan orang tidak bisa lagi minjam di bank. Kenapa? Karena pinjol tidak mau kehilangan nasabah mereka. Inilah yang disampaikan oleh KPPU itu, ini soal kartel dan monopoli. Ya, untuk tentang persaingan yang tidak sehat. Biar kalian tahu gitu loh. Itu alasannya. Mereka mencoba gitu loh. Mereka lebih mengerucut dalam beberapa banyak produk, tapi dengan satu pengendalian. Ya, mereka pengen ini semuanya mereka cover, jangan sampai lepas. Jadi makanya buat teman-teman semuanya, jangan sampai Anda beranggapan, oke, kita lunasi hutang-hutang ini, data kita akan aman, dan
data kita akan dihapus semuanya, jangan harap. Untuk penghapusan data di pinjol itu setelah Anda melunasi hutang, itu harus mengajukan ulang. Anda harus ajukan permohonannya, isi dulu formulirnya. Kalau di ACC ya syukur, kalau enggak ya wassalam gitu loh. Teman-teman nggak pernah nampak. Contoh kayak Anda pernah mengkredit HP di Home Credit misalnya gitu. Pernah mengkredit HP di Home Credit, hutang Anda sudah lunas, tapi promosi untuk penawaran dana multiguna itu selalu masuk ke handphone Anda. Menandakan apa? Data Anda tidak dihapus. Coba Anda tanya bagaimana cara penghapusannya. Itu berbeda email lagi untuk Anda pengajuan penghapusan data itu, supaya Anda tidak ditelepon oleh salesnya. Oke, begitulah liciknya dunia online hari ini. Makanya buat teman-teman semuanya, jangan harap gitu loh. Jangan harap Anda, saya taat bayar, saya patuh bayar, saya nggak telat bayar kok. Nama saya tetap bagus, data saya pasti aman dan segala. Mana ada. Sekali saja sudah masuk data Anda ke pinjaman online, dana cair, dana tidak cair, promosi sampah dari pinjol-pinjol lainnya, itu tetap masuk. Ya, ditambah sekarang ini, terjalinnya kerjasama antara pinjol dan penyedia layanan dari GSM. Setiap hari kita mendapatkan SMS promosi pinjol ya. Makanya buat teman-teman semuanya, jadi kalau Anda bertanya, Bang, apakah kita selesaikan nanti ini semuanya dengan cara kita meminjam di tempat lain atau menjual aset-aset yang ada, terus nama kita di BI Checking akan aman, pinjaman kita akan lunas dan habis itu data kita akan dihapus? Ya pikirkanlah dulu mata-mata. Mungkin sebagian ada yang mendapatkan tapi sebagian lagi tidak, tapi kebanyakan tidak. Ya, jadi itu bagian untuk referensi dari teman-teman semuanya juga. Dan habis itu buat orang-orang yang baru-baru telat bayar, baru-baru mau gagal-gagal bayar gitu, udah nggak mampu lagi misalnya, Anda bisa tonton video ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ini ya. Untuk Anda yang baru telat bayar pinjol ya, yang baru telat bayar pinjol, ini Anda simain baik-baik karena gini teman-teman semuanya. Mungkin kalau untuk pinjolnya saya tidak perlu menjelaskan atau menerangkan satu persatu ya, pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini. Mungkin saya tidak perlu ya menerangkan satu persatu, mungkin Anda sudah paham aja. Mungkin sudah paham aja mana-mana aja pinjolnya yang selalu masuk dalam pembahasan gitu loh. Mana-mana aja pinjol yang selalu bermasalah dalam hal itu. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham gitu loh ya. Tapi yang saya sampaikan di sini buat teman-teman semuanya, ada dua hal penting teman-teman. Yang nomor dua ini sangat penting sekali. Untuk yang paling pertama, saya pengen buat teman-teman semuanya, jangan pernah lagi merendahkan diri Anda di hadapan debt collector pinjol. Ya, jangan pernah merendahkan diri Anda di hadapan debt collector pinjol. Ingat, debt collector mencaci maki ataupun tidak itu tergantung dari sikap dan sifatmu gitu loh. Ya, kalau sikapmu menunjukkan suatu ketakutan, kalau sifatmu menunjukkan suatu kecemasan, habis semuanya, hancur teman-teman semuanya. Ya, Anda akan diinjak habis-habisan, Anda akan dicaci maki, dihina sehabis-habisnya gitu loh. Ya, apalagi teman-teman, saya perhatikan di sini ada yang mengirimkan screenshot tentang percakapan dia dengan debt collector. Ini seakan Anda selalu menunjukkan ketakutan dan Anda selalu merendahkan diri Anda sendiri. Ingat, telat bayar Anda sudah dibebankan dengan yang namanya denda. Ya, di awal pengajuan Anda sudah dipotong biaya admin. Ya, habis itu di awal pengajuan juga Anda sudah menyepakati tentang bunga yang akan Anda bayarkan. Jadi sudah ada keuntungan untuk si pihak pinjol. Ini sudah dikaji dan semuanya telah diatur. Kalau nggak ada keuntungan untuk pihak pinjol, mungkin pinjol tidak akan pernah mau meminjamkan uang kepadamu. Alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang berkomunikasi dengan debt collector pinjol, tidak usah memohon-mohon maaf, tidak usah menyampaikan tolong jangan hubungi ini, tolong jangan hubungkan ini, tolong jangan ini, saya akan usahakan secepatnya. Kata-kata yang Anda pilih itu akan merendahkan diri Anda sendiri. Ya, ayo jujur aja buat teman-teman semuanya.
Berapa banyak Anda yang selalu berkata seperti ini ketika berkomunikasi? Debt collector bilang, Anda main-main dengan perusahaan kami. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam 17, ya, atau sampai jam 5 sore, jam 3 sore, siap-siap saya akan hubungi, disebutkannya nama-nama orang yang ada dalam kontak Anda. Anda nggak usah memohon-mohon maaf. Anda nggak usah memohon-mohon ampun, menunjukkan suatu ketakutan pada diri Anda. Kapan perlu buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih mendapatkan chat yang seperti itu atau telepon dengan nada dan ucapan yang dipakai oleh debt collector dengan nada pengancaman seperti itu, Anda cukup sampaikan lebih cepat lebih baik. Ya, kabari saya kalau Anda sudah melakukannya. Karena dengan begitu, debt collector akan beranggapan ucapan yang mereka ucapkan kepada diri Anda itu gagal. Tapi kalau Anda mengikuti, Anda membenarkan, debt collector akan beranggapan ucapan yang mereka sampaikan berhasil. Ya, ketika dia menyampaikan akan menyebarluaskan data pribadi Anda langsung memohon-mohon, jangan bang, jangan di-share dulu, saya akan usahakan secepatnya, saya akan carikan talangan dana dan segala macam. Dengan begitu, Anda sendiri yang membuka ruang untuk debt collector menginjak harga diri Anda gitu loh. Makanya debt collector gampang melakukan penekanan. Kalau Anda tidak juga melakukan pembayaran, kami akan datang ke tempat Anda dan kami akan mempermalukan Anda. Dan Anda seketika langsung membayangkan hal-hal yang rumit, langsung Anda merendahkan diri Anda di sana. Jangan teman-teman semuanya. Ya, jangan gitu loh. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman. Pokoknya untuk poin yang pertama, jangan pernah merendahkan diri Anda sendiri. Apalagi sampai memohon-mohon maaf, Pak, maaf dulu. Nanti pokoknya sampai sore saya usahakan, sampai jam sekian akan saya usahakan. Tapi tolong jangan disebarkan data saya, jangan dihubungi ini, jangan dihubungi ini. Debt collector tertawa mendengar ucapanmu gitu. Dan kamu akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Oke. Apakah kata maaf ini salah bang kami ucapkan sebagai debetur karena kami tahu bahwa kami telat bayar, kami belum bisa melakukan pembayaran? Kata maaf tidak salah, cuman tidak tepat. Ya, sama debt collector pinjol, kata maafmu tidak pernah dihargai. Lagian ngapain kamu mau mohon maaf, meminta maaf, mereka tidak akan peduli. Ya, jangankan kata maaf, kamu mati aja masih ditagih kok. Ya. Kamu nggak nengok kasus orang yang mengakhiri hidup gara-gara pinjol, yang ditagih saudara mereka, ya. Apalagi hanya sebatas ucapan maaf, mana mereka peduli? Ya, mereka tidak peduli dalam hal itu. Kata maaf adalah kata yang mulia, cuman tidak tepat kalian lontarkan kepada debt collector pinjol. Ini harus ditanamkan dari teman-teman semuanya. Jangan Anda membuka ruang ya untuk debt collector menginjak harga dirimu. Ingat, kalian telat bayar, kalian sudah dibebankan dengan denda. Oke, kalian meminjam ada kesepakatan sejak awal sudah dibebankan dengan bunga. Belum apa-apa bunga Anda bayar sudah dibebankan dan dipotong biaya admin. Oke, ketika Anda tidak mampu bayar, nama Anda cacat seumur hidup, Anda tidak bisa berhutang lagi. Ngapain mohon maaf? Ya, mohon maaf tidak berpengaruh sama sekali. Oke. Jadi jangan pernah sesekali teman-temanku semuanya yang baru telat-telat bayar, mungkin sekitar 30 aja lah kita ambil, 30 pinjol legal atau 40 pinjol legal. Nanti ya kita urut-urut aja lah semuanya, terserah Anda mau pinjol manapun, yang jelas pinjolnya pasti itu aja. Ya, nggak lebih dari 40 aplikasi pinjol, walaupun pinjol legal berada sebanyak 97 pinjol, tapi yang paling familiar di tengah masyarakat hanya sekitaran 40 pinjol atau 30 pinjol saja gitu loh. Saya pengen buat teman-teman semuanya kompak. Jangan ada yang mau merendahkan diri mereka diinjak-injak oleh debt collector pinjol. Jangan Anda bikin enteng debt collector pinjol dalam melakukan penagihan. Hanya sekalimat ancaman saja, Anda langsung ketakutan dan Anda langsung kecemasan. Ini tolong didaur ulang cara berpikir teman-teman. Itu untuk poin yang pertama. Ya, habis itu lagi buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar juga untuk poin yang kedua. Untuk poin yang kedua ini juga sangat penting dan sangat paling terpenting buat teman-teman semuanya. Ya, saya pengen kalau sudah telat bayar, gagalin aja dulu. Ya, mungkin Anda bisa gagalin dulu untuk sementara. Banyak orang yang baru telat bayar malah melakukan perpanjangan, malah melakukan pencicilan.
ini tidak mengurangi hutang sama sekali. Anda sadari, memperpanjang itu, Anda memperpanjang tenor, hari ini jatuh tempo, Anda bayarkan 300.000 untuk 1 minggu ke depan. Ini tidak mengurangi hutangmu, tidak menghentikan denda yang berjalan, tidak mengurangi bunga yang ada. Ya. Uang perpanjangan ini sama ibarat Anda menjadi pedagang di pasar, sebuah pasar. Mungkin pasar itu dipenuhi dengan orang pungli atau preman-preman yang meminta uang untuk kebersihan atau uang keamanan. Ya ini hampir sama. Poinnya hampir sama. Cuman didalih dengan uang perpanjangan. Supaya Anda aman untuk hari ini dan 1 minggu ke depan bayar uang perpanjangan. Berarti kan uang keamanan. Ya, emang Anda kurang aman apa coba? Berada di rumah Anda kurang aman apa? Ya, Anda hanya dipermainkan oleh pemikiran Anda sendiri, bukan soal dari pinjolnya. Kalau Anda misalnya tidak terima dengan ucapan mereka yang mengancam Anda melalui WA dan telepon, kenapa tidak diputus saja? Kenapa Anda malah gila-gilaan melakukan perpanjangan? Ada yang curhat ke saya, dia melakukan perpanjangan di satu aplikasi pinjol sampai 5 kali. 5 kali 300, 1,5 hutang yang mau diselesaikan cuma 1 juta. Uang 1,5 yang Anda habiskan tidak mengurangi hutang Anda sama sekali. Ya, ini hanya memperlambat masa Anda dicaci maki. Ya, yang seharusnya Anda dicaci maki sekarang, Anda dicaci maki minggu depan. Ya, berapa kali rugi. Alangkahnya lebih baik kalau sudah telat bayar, kumpulkan uangmu, negosiasi pokok yang kamu terima. Kalau enggak, galbaikan saja dulu sampai Anda pelan-pelan mengumpulkan uangmu. Kalau uangmu sudah terkumpul, negosiasi pokok yang kamu terima. Kamu akan ditawarkan nanti arah ke sana. Ngapain mati-matian untuk memperpanjang, mencicil? Yang jelas-jelas hal ini tidak mengurangi hutang sama sekali. Ini poin yang paling penting. Ya, itu berapa banyak itu. Padahal soal memperpanjang ini, saya 2019-2020 paling sering membahas hal ini. Hati-hati buat teman-teman semuanya gitu loh. Uang perpanjangan ini bukan menyelamatkanmu dari hutang, tapi ini menyengsarakanmu. Ini akan mengantarkanmu kepada hutang yang sangat besar lagi gitu loh. Hanya untuk satu aplikasi, gara-gara kamu memperpanjang berkali-kali, kamu malah membuka di tempat lain. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, kalau sudah telat, Anda sudah kebingungan, tidak tahu lagi talangan dana sudah nggak ada, hasil pekerjaan sudah nggak ada, hentikan dulu, galbaikan aja dulu sementara. Ya, sambil pelan-pelan Anda kumpulkan uang Anda sedikit. Begitu sudah terkumpul, negosiasi. Yang mana hutang yang mau Anda selesaikan. Jangan fokus bang, bunganya jalan terus bang, dendanya jalan terus bang. Kita nggak fokus ke sananya. Ya, di atas 3 bulan nanti akan ada penawaran dari pihak aplikasi untuk kamu menyelesaikan hutangmu. Ada diskon 50% lah, ada diskon 70%, macam-macam. Ngapain kamu capek-capek buang-buang uangmu hari ini hanya untuk semata memperpanjang? Oke, itu buat teman-temanku semuanya yang masih mengalami atau baru mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal. Daripada kamu menyibukkan diri sebar data atau tidak, kapan DC datang ke rumah dan segala macam, daripada kamu masuk dalam hal-hal yang seperti 2 hal yang saya sampaikan tadi, merendahkan dirimu sendiri, habis itu masuk ke dalam tindakan-tindakan yang mana kamu benar-benar diperas dalam hal ini, mendingan putus semua komunikasi yang terhubung, itu menyelamatkanmu. Saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, kekuatan satu-satunya pinjaman online hanya ada pada komunikasimu. Seandainya telepon sudah kamu tutup, WhatsApp sudah tidak ada lagi, email sudah tidak ada lagi, ruang gerak debt collector pinjol itu terbatas. Kamu tidak akan ditekan dan diancam lagi karena kekuatan mereka sudah tidak ada. Kekuatan mereka itu hanya ada pada teleponmu. Ya, desk call itu mempunyai kekuatan dari ucapan mereka. Karena dia tahu orang yang sedang bermasalah pasti sangat ketakutan. Ya, itulah yang mereka ambil dalam hal itu. Oke teman-teman semuanya, cukup paham ya. Semoga aja ini bisa membantu dengan video yang singkat ini. Dan teman-teman semuanya, tidak ada lagi yang ketakutan, tidak ada lagi yang kecemasan untuk kedepannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.